أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अंबिया दुनिया में आते हैं. Para nabi datang ke dunia untuk mendekatkan manusia dengan Tuhan dan untuk menjadikan manusia menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjalankan manusia pada ajaran-ajaran Tuhan. Dan dari semua para nabi itu yang membawa ajaran yang sempurna adalah majikan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang turun kepada beliau telah memenuhi hak menyampaikan itu, yakni amanat yang beliau bawa. Beliau setelah menyempurnakan penunaian itu sedemikian rupa yang tidak ada tandingannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Arab yang tingkat bawah juga telah menyampaikan, dan kepada para sahaya juga, dan kepada para pemimpin Makkah juga beliau menyampaikan amanat itu tanpa rasa takut, dan kepada raja-raja besar pun beliau menyampaikan amanat kebenaran itu, dan kepada beliau menarik perhatian mereka untuk menunaikan ibadah yang sejati. Dan kemudian tugas yang besar itu kepada para sahabat beliau pun juga menyampaikan amanat itu. Dan kemudian 14 abad kemudian Allah sesuai dengan janjinya, pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, telah dia bangkitkan untuk tugas itu, yang kemudian memperbaharui ajaran yang suci, pekerjaan yang suci itu, dan memberitahukan kepada dunia bahwa jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita harus mencari dan bagaimana kita bisa sampai kepada jalan itu. Dan jika keinginan untuk mencari Tuhan, dan hanya Islamlah yang dapat membawa manusia kepada jalan itu. Beliau kepada agama-agama lain juga beliau menyeru kepada mereka. Satu kali beliau bersabda, wahai orang-orang, kamu akan mendapatkan nur Tuhan. Kemudian dalam sebuah catatan beliau bahwa pada agama-agama alam, kalau diperhatikan, maka akan dapat diketahui bahwa tanpa Islam
setiap agama pasti mempunyai kesalahan. Dan ini bukan karena supaya pada dasarnya semua agama itu adalah dusta pada awalnya. Jadi kesalahan yang ada pada agama sekarang bukan ini supaya sesudah kezahiran Islam Allah Subhanahu wa taala semua agama itu telah dia tinggalkan, dan semua agama itu seperti kebun yang tidak ada penjaganya, dan yang untuk membersihkan dan untuk mengairinya tidak ada upaya. Oleh karena itu lama-kelamaan itu menjadi rusak dan semua pohon yang berbuah itu menjadi kering dan akhirnya tersebar semak-semak dan pohon-pohon yang rusak dan semuanya menjadi rusak dan hanya ucapan-ucapan yang kering yang tersisa. Dan kemudian beliau bersabda bahwa Islam oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersama Islam tidak dia memperlakukan seperti itu sehingga itu menjadi kering. Bahkan di berbagai tempat dalam setiap abad itu untuk membiarkan kebun itu menjadi segar, dia terus mengirim para utusannya. Dan beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim saya dan saya adalah pada ribuan yang terakhir. Dan kebun dan untuk menjadi kebun yang baik dan menjadi kebun yang berbuah, pencinta sejati mempunyai ikatan dengan pencinta sejati Rasulullah. Ini merupakan tugas umat Islam, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala hendaknya mempunyai ikatan yang hidup dengannya. Beliau alaihissalam ajaran Islam yang cantik itu, dan tidak hanya di Hindustan, bahkan di negara-negara lain pun juga beliau telah sampaikan. Begitu juga kepada orang yang di sekeliling beliau yang beat, kepada di hati para sahabat beliau pun juga beliau meniupkan ruh ini supaya amanat, supaya dunia datang kepada Tuhan dan supaya mempunyai ikatan dengan Tuhan. Dan ikatan ini jadi dengan mengikat hubungan yang sejati dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersama beliau orang-orang miskin, orang kaya, orang-orang yang sederhana pun juga, orang-orang kampung dan para buruh juga, dan para pebisnis juga, dan orang-orang terpelajar juga beat di tangan beliau. Dan setiap orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, mereka memahami ajaran Hazrat Masih Maud dan dapat bergaul dengan beliau. Dan dengan memahami Islam yang hakiki itu, dan mereka berusaha untuk menyebarkannya, menyebarkan ajaran Islam itu. Dan keunggulan Islam kepada semua agama juga mereka telah memahami sepenuhnya, dan mereka termasuk di dalamnya dan menjadi orang yang menyeru ke jalan itu. Jadi mereka inilah orang-orang yang dengan sangat cepat itu memahami ajaran Islam yang hakiki itu. Dan tidak hanya di Hindustan, bahkan di luar pun juga mereka berusaha untuk menyebarkannya. Di antara mereka ada beberapa peristiwa yang akan saya jelaskan. Hazrat Imamuddin Sahib radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa pada satu kali Maulwi Fatih Din Sahib menulis surat kepada kami atas nama kami di Dharamkot. Ini ada seorang Maulwi, seorang kiai, ya Abdul Subhan, datang untuk diskusi bahwa hendaknya dibawa seorang Maulwi ke sana dari Kadian. Maka kami sampai ke Dharamkot membawa kiai, maka banyak orang-orang kumpul di sana. Maulwi semua jemaat kami pergi ke tempat Bagu karena mereka sangat senang untuk bertablik. Akhirnya
sesuai dengan pimpinan Sadar Singh itu diadakan mubahasa. Namun para penentang itu dia kalah dan dia mengatakan baru saya akan berdebat kalau kamu tidak mengakui bahwa nama Mirza Ghulam Ahmad ada dalam Al-Quran, kalian perlihatkan. Dan dia membuat syarat dan memperlihatkan namanya Mirza Ghulam Ahmad, anak Mirza Ghulam Murtada. Baru saya percaya, katanya. Kalau tidak, saya tidak akan debat. Kata Maulwi itu. Maulwi Abdullah Sahab mengatakan bahwa saya akan perlihatkan. Jadi dia mulai bicara, dan ketika Maulwi itu menuntut, maka Maulwi mengatakan bahwa berkenaan para nabi dahulu ada nubuatan, Tuhan perlihatkan bahwa namanya dan bapaknya ada, maka kami akan perlihatkan seperti itu. Kalau sebelumnya tidak ada, maka kenapa dipertanyakan kepada kami? Maka penentang itu tidak bisa menjawab dengan benar dan dia pun jadi malu. Jadi Sadr Basansi mengatakan bahwa katanya Maulwi ini tidak tahu apa-apa. Dia mulai mencaci maki dalam bahasa Panjabi. Dan akhirnya mengatakan Allah memberikan kemenangan kepada jemaah. Dan sesudah mubahalah mereka pergi kepada Masih Maud. Maka Masih Maud mengatakan kenapa mereka tidak mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada nama saya Ismu Ahmad. Itu kata Masih Maud. Dan kemudian Ibtihar Ahmad menulis sesuai dengan bahwa dengan pada waktu itu bahwa Hazrat Masih Maud sebagai mujadid pada zaman ini, dan kepada orang-orang yang dia kenal dan tidak kenal dia menyampaikannya dan membuat selebaran yang beliau menulis bahwa bapak saya sesuai dengan kepada murid-muridnya juga dalam penghormatan harta pun juga beliau melakukan, dan seperti itulah maksud daripada kebangkitan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan buku-buku yang lain pun juga dengan perantaraan MTA juga Allah Subhanahu wa taala menyebarkan agama dalam berbagai bahasa. Dan kini ketika mulia satelit MTA untuk beberapa jam, kini dengan yang tadinya ini beberapa jam dalam 10 satelit disiarkan MTA ini. Bahkan di India, di mana dish diperlukan, di mana ada berbagai upaya supaya insya Allah dengan antena yang kecil itu dapat dilihat hanya dengan 1,5 meter, 1,5 dengan 1,5 meter atau 1,5 itu dapat dilihat. Beliau mengatakan ada seorang bahwa dari sejak kecil saya senang bertabligh. Pada 1903 itu dan Maulana Petangga dia tinggal di situ. Pada saat itu ada seorang dia melihat saya senang bertabligh, maka dia menjelaskan tentang dalil yang mudah kepada saya, diajarkan kepada saya. Maka dalil-dalil itu saya kemukakan di hadapan imam masjid dan saya katakan jawablah. Satu kali pada hari-hari itu di seorang imam masjid di Bati Darwaza, dan saya kemukakan dalil itu, maka dia mengatakan bahwa baru kami akan menjawab perkataan kamu. Kalau dengan Mirza Sahib kalau kamu berjalan di debu yang banyak, apakah di wajahnya itu ada debu yang akan menempel? Ini sebuah syarat yang dia buat. Jadi katanya keluarlah dari kota dan kamu lihat, katanya kalau debu itu terbang, apakah ada di mukanya itu debu atau tidak?
Kalau kamu bisa melihat itu, maka baru saya akan menjawab kamu. Jadi dia tidak mengatakan bahwa akan percaya, tapi saya akan jawab. Dan hakikatnya apa? Karena saya sebelumnya beberapa kali memperoleh kesempatan untuk pergi berjalan-jalan dengan Masih Maud. Oleh karena itu cepat saya datang ke Qadian dan saya pergi bersama Huzur, dan Huzur biasanya cepat jalannya, dan kadang-kadang saya bersama-sama Huzur, saya berjalan dan pada saat itu angin kencang keluar berembus, dan ketika Huzur kembali dan Huzur dan Huzur bersama para sahabat beliau, dan para sahabat mengelilingi Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan saya mendekati Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan saya melihat semua wajah para sahabat dan melihat wajah Huzur, dan saya heran karena ketika saya melihat bahwa di wajah Huzur sama sekali tidak ada tanda debu itu, sementara di wajah para sahabat itu sangat banyak sekali debu itu. Maka pada saat itu di hadapan Hazrat Khalifatul Masih awal saya sebutkan, maka Huzur mengatakan bahwa ini merupakan tanda Masih Maud. Ketika kembali saya kepada imam masjid itu saya sebutkan, dan bersama itu saya sebutkan mengenai Khalifah awal tentang kata-kata itu, dan bahwa ini merupakan tanda Masih. Maka Maulwi itu mengatakan bahwa saya tidak percaya bahwa semuanya Nuruddin yang memperdengarkan kisah ini kepada kamu. Walhasil dia tidak memperoleh kesempatan untuk beriman, dan kami lihat itu dengan mata kepala kami. Maulwi diceritakan bahwa satu kali dia melihat dalam mimpi bahwa sumur itu penuh dengan air susu. Maka kami ambil itu dengan ember, lalu itu menjadi kering, dan kami mendengarkan itu dan mengatakan bahwa pergilah kepada Maulwi Abdul Karim atau pergi ke Maulwi Nuruddin. Maka kami datang ke Qadian dan kami mendengarkan mimpi itu kepada Maulwi Abdul Karim. Maka dia mengatakan susu artinya adalah ilmu. Saya katakan bahwa saya tidak membaca satu huruf sekalipun. Maksud daripada ilmu adalah bahwa yang diajarkan oleh Tuhan, dan yang diberi minum dengan ember, bahwa berkenaan dengan Masih Maud alaihi salatu wassalam itu akan, dan maksud daripada sumur yang kering, bahwa orang yang kamu tablighi dan mencegah kamu untuk menyatakan Masih Maud, dan mencegah dari untuk bertabligh, dan mencegah dari mengatakan Mahdi, bahwa pada satu masa mereka itu akan mati. Dan walhasil semuanya itu sempurna, tiga hal itu. Dan pada tempat itu kendati saya ditentang, semuanya dengan tablik saya dan dengan doa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam semuanya menjadi Ahmadi. Kemudian Hazrat Qazi Muhammad Yusuf Sahib mengatakan bahwa pada saat perjalanan di Hindustan, di Mardan, di Bombay, Kandai, Karachi, Shimla, Calcutta, saya dapat kesempatan untuk melihat di Baluchistan dan Quetta, di Afghanistan, Jalalabad, Kabul, dan Charikar. Saya lihat di Kohmari, Qadian, Gurdaspur, Amritsar, Rawalpindi, Sialkot, Lahore, Wazirabad. Saya lihat di perbatasan semua, di Jammu Kashmir saya lihat Rozabal, Yus Asap itu kuburannya saya lihat yang terdapat di Maula Hanyar. Ketika saya beat, maka dari sejak itu semua murid-murid di tempat-tempat di Mahalla, di Qadian, dan terkenal dengan Mirza Qadian. Jadi ketika dia beat bahwa dia masyhur menjadi nama Mirza Qadian, dan katanya kalau saya pergi ke lapangan bola maka semuanya menyebut saya, dan Ahmadiyat menjadi terkenal, dan orang-orang menanya, dan terjadi perdebatan setiap hari
ketika pergi ke sekolah, maka di sekolah pun juga, dimanapun juga ada kesempatan, maka berkali-kali lama kelamaan waktu saya kerja di sekolah, di kota, di berbagai tempat, dan banyak orang yang mengakui karena di semua kabupaten itu dan kepada pembesar itu pun saya pergi, dan di tempat-tempat perbatasan pun, dan di college, di universitas itu pun juga saya pergi ke kantor-kantornya dan saya bertabligh kepadanya, dan dengan perantaraan saya dengan catatan dan lisan saya menyampaikan kepada orang-orang, dan orang-orang yang baiat dengan perantaraan saya atau dengan perantaraan beliau itu jumlahnya adalah kurang lebih 250. Ada yang hidup, ada yang masih sudah wafat. Namun di zaman Khalifah yang kedua ada di antara mereka yang masuk menjadi jemaat Lahore. Hazrat Maulwi Imaduddin mengatakan bahwa satu kali dalam khutbah Jum'ah itu mendengar dari mulut Hazrat Masih Maud bahwa jemaat saya yang tidak punya ilmu pun akan menang dari antara yang lain dan orang tidak akan bisa melawannya. Maka saya melihat dalam pengalaman, kendati saya tidak berilmu dan tidak bisa apa-apa, saya menjadikan para ulama gair itu menjadi diam. Dan mereka mengatakan kamu berdusta bahwa engkau mengatakan saya tidak bisa apa-apa. Jadi para ulama itu mengingkari bahwa beliau itu orang yang tidak bisa baca. Bahwa satu kali di Simla dia seorang beat, dia datang ke Huzur. Pada saat itu dia jadi menggunakan beliau tertanya kepada saya, maka saya katakan saya tinggal di Media Kialang dan saya pergi ke Tukhana. Saya di sana sendiri Ahmadi dan saya sangat sulit untuk bertabligh kepada tentara, dan di sana umumnya dilarang untuk bertabligh. Huzur mengatakan kamu tidak akan sendiri, teguhlah kamu terus bertabligh, jangan takut. Maka Huzur alaihissalatu wassalam bertanya bahwa kamu tinggal di satu tempat, bahwa insya Allah 3 tahun kemudian akan berubah. Dimanapun kamu pergi, kamu terus pergilah, berjumpalah dengan orang-orang jemaat di sana. Dimanapun kamu pergi, kamu adakan kontak dengan jemaat. Hazrat Mamuhan Sahib, anak dari Wali Khan, katanya pada 1902 bahwa bulan jatuh di pangkuan saya memperdengarkan kepada Muciwala, seorang Ahmadi yang muhlis itu, saya perdengarkan dan mengatakan kamu akan mendapat kehormatan, katanya, dan kamu beat. Pada waktu itu umur saya 14 tahun dan saya jadi pegawai di Muciwali dan saya murtablik kepada saya pada waktu itu nubuatan Pandit Lekram, dan nubuatan berkenaan dengan Pandit Lekram kalau itu benar maka itu sempurna dan saya segera beat. Pada saat itu Maulwi Abdul Karim, maka saya menulis untuk beat, dan ketika dikemukakan di hadapan Huzur, maka Maulwi Abdul Karim menjawab surat saya itu. Maka Maulwi Abdul Karim menjawabnya dengan tangannya. Surat itu sampai kepada saya bahwa beatnya telah diterima, dan Hazrat Masih Maud berdoa untuk Tuhan. Pada tahun 1904 saya beat dan saya beat di tangan beliau. Pada tahun 1906 saya beat langsung. Hazrat Mia Abdul Rashid Sahib menerangkan bahwa di Lahore ada seorang yang gair Ahmadi yang kerja di stasiun. Dia telah menjadi orang Arya. Bapaknya sangat sedih
dan dia membawa dia ke seorang kiai, maka dia mengatakan maulwi, di hadapan maulwi itu mengatakan dia mengemukakan keberatan orang Arya, maka dia marah dan dia pergi untuk memukulnya. Dan dia mengemukakan orang-orang Arya dan maulwi tidak bisa menjawab, maka dia marah dan mulai memukulnya. Maka pemuda itu dengan meninggalkan ikat kepalanya di situ dan dia berlari dan orang yang pun mengejarnya. Maka seorang Ahmadi bernama Ahmadin yang mengerjakan dia mengejarnya dan pergi ke rumahnya. Dan sesudah mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka dia datang kepada saya dan ya Abdul Rasib dan memberitahukan tentang keadaannya. Dan dia mengatakan harus bertemu dengan dia dan supaya dia berusaha untuk memperbaiki pikirannya itu bahwa orang Islam kenapa menjadi orang Arya. Dan maka namun kiai itu mulai memukulnya. Maka saya pergi bersama dia di rumahnya. Maka pertama dia tidak mau berbicara dan dia mengatakan saya ini sudah menjadi Arya. Katanya tidak akan ada pengaruhnya perkataan Tuhan kepada, dan dia meninggalkan untuk makan daging dan telah menjadi orang Arya. Dan dia pergi ke majelis ini dan dia beribadah sesuai dengan mereka. Maka karena saya berkali-kali pergi ke sana dan akhirnya dia itu senang dengan saya, dan ketika dia pergi maka saya pun menyamainya dan kadang-kadang saya menunggunya kalau dia pergi jalan-jalan. Beberapa hari kemudian maka ketika datang libur, maka saya katakan mari kita pergi ke dia, namun dia tidak siap. Maka dia mengatakan saya tidak siap pergi ke maulwi. Saya katakan bahwa saya memberikan pengertian kepada bahwa di sana tidak ada kesulitan dan tidak akan diperlakukan dengan buruk. Apapun yang kalian kemukakan, saya akan bertanggung jawab. Akhirnya sudah diminta dia siap untuk pergi ke sana dan berjumpa dengan Maulwi Nuruddin, dan dia berjumpa dengan Halifatul Masih Awal dan memperlakukannya dengan baik. Katanya apapun yang Tuhan keberatan kemukakanlah, akan dijawab. Saya katakan bahwa Huzur dia telah meninggalkan makan daging. Saya katakan kepada katanya memberitahukan kepada Hazrat Halifatul Awal, maka Hazrat Halifatul Masih Awal dari rumahnya mengambilkan dal dan beberapa roti. Maka dia sangat terpengaruh dengan itu bahwa dia memperhatikan makanan saya. Maka ketika pergi untuk sholat, maka dia pun dibawa. Sesudah sholat itu Huzur datang ke Masjid Mubarak. Pada waktu itu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkenaan dengan Arya, beliau menulis buku. Maka Hazrat Masih Maud alaihi salam menyebut tentang keberatan orang Arab dan memberikan jawaban. Maka pengaruhnya sangat besar kepada anak itu, dan akhirnya semua keberatannya itu menjadi hilang dan mulai tertarik kepada Islam. Sesudah salat asar, saya mengatakan membawanya kepada dras Hazrat Masih Maud. Hazrat Masih Maud di zaman Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam juga beliau memberikan dras Al-Quran. Saya membawanya ke situ, yakni di Masjid Aqsa. Sudah itu kami pergi ke di hadapan Maulwi Sahib. Huzur saya berilah pemahaman kepada dia bahwa keberatan-keberatannya itu kemukakanlah. Dia menanya tentang makan daging, maka Halifatul Masih Awal menjelaskannya dengan sangat baik dan dia menjadi puas. Sudah salat maghrib kami hadir di Masjid Mubarak. Hazrat Masih Huzur datang di situ. Umumnya melalui Abdul Karim orang-orang menanya, maka mulailah pembicaraan itu dan mulai mendengar. Jadi anak itu mulai mendengar keberatan. Pada waktu sholat zuhur dia wudhu dan mulai sholat, maka dia mendengar daras Maulwi Sahib. Maka hari yang ketiga dan dia masuk ke dalam Islam, dan sedemikian. Dan lalu setelah dia masuk Islam, dia pergi ke orang-orang Arya dan menjelaskan keindahan Islam dan menjawab semua keberatan orang-orang. Inilah rasa keperihan orang-orang itu kepada Islam. Dan
mereka terus menyebarkan Islam. Maulwi Azib Sahib ma'ruf bahwa di Nila Gumbat ada, jadi menjelaskan tentang Maulwi dari Petan, dan saya menabliginya, maka dia mengakui bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu benar. Namun Tuhan tidak berguna mentablig saya, karena katanya kalau sekali kami ingkar, maka seandainya Tuhan pun mengatakan kami tetap akan ingkar, maka Maulwi itu akibatnya itu bahwa dia itu bunuh diri. Dan begitu juga yang peristiwa kedua, jadi seorang dari Petan juga, dan dia pun juga dengan memakan racun akhirnya dia mati. Jadi di satu toko, dia ada tokonya di Lohari, di toko Lohari, dan saya katakan kepadanya, telitilah, jadi lihatlah perbedaannya. Dan Tuhan mengatakan kami kafir, bahwa dia mengatakan kalau Tuhan pun datang kepada saya tidak akan percaya. Inilah Hazrat Munsi Mahbub Alam menjelaskan bahwa saya mulai mentablighi Mia Sahib, dan saya pergi kirim ke Kadian, tapi dengan sangat disayangkan dia kembali tanpa beat. Jadi kadang-kadang saya mendengarkan dia ahbar badar, surat kabar badar, dan saya mendengarkan dia hadis, dan dia datang kepada Rasulullah, dan dia bahwa apakah Tuhan dapat bersumpah bahwa Tuhan adalah Rasul Allah, maka Rasulullah bersumpah bahwa saya adalah Rasul Allah, maka Bodwi itu beat. Dan kepada sukunya pun juga dia beat, suruh beat. Dan ketika peristiwa ini datang kepada Hazrat Masih Maud alaihi, maka dia menulis kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam surat bahwa apakah Tuhan bisa bersumpah bahwa Tuhan itu adalah Masih Maud. Ketika surat itu sampai kepada Masih Maud alaihi salatu wasalam, maka huzur menyuruh kepada Maulwi Abdul Karim bahwa saya bersumpah bahwa sayalah Masih Maud yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Maka kartu itu beliau kirim, yang artinya adalah bahwa Tuhan bersumpah atas nama Masih bahwa Tuhan atau beriman atau tidak, atau tunggu azab Tuhan. Maka ketika kartu itu datang, maka Maulwi Mia Ahmad Sahib itu beat dengan semua keluarganya. Ya, dan kini saya bukan sendiri lagi, bahkan mereka itu pada beat. Kemudian Unci Kazi bahwa ada seorang wakil pengacara tinggal di sana, namanya Karim Bahas Bakra. Apa namanya ini? Jadi dia biasanya mencaci maki sangat keras, ya, caci makian yang kotor. Satu kali katanya, siapa yang mengatakan Masih itu mati, saya membuktikan bahwa Masih itu mati. Ini Hazrat Isa sudah wafat. Maka dia memukul saya sekali dengan sangat keras, maka saya menjadi jatuh. Dan ketika saya pergi dari sana, maka saya melihat dalam ru'ya bahwa Karim Bahas adalah seperti bakra, seperti kambing, di sana jatuh dia, dan dalam keadaan yang tidak berdaya, saya lihat dalam mimpi. Dan saya pergi pagi, dan saya katakan bahwa saya melihat dalam ru'ya bahwa kamu akan hina. Maka tidak lama kemudian bahwa dia seorang anaknya itu hamil, dan akhirnya dia menjadi hina, dan akhirnya dia melakukan pengguguran. Dan ketika polisi tahu, diadakan datang polisi, dan akhirnya dia tidak keluar dari rumahnya karena malu. Dan saya mengatakan bahwa kamu biasa mencaci maki Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, dan kini kamu sudah mendapatkan hukumannya. Dan dia tidak bisa menjawab. Namun dewasa ini kita lihat, inilah keadaan. Kalau kita beritahukan di Pakistan, kita katakan bahwa maka dia akan dengan bersandar kepada undang-undang, maka orang-orang itu akan ditangkap. Jadi
dengan menisbahkan kehormatannya. Inilah kondisi yang ada sekarang di Pakistan. Hazrat Munsif Mahbub Alam Sahib, ketika saya nikah dengan berkat Masih Maud, maka saya tabligh kepada mertua saya. Dia sangat terpengaruh. Dia tidak tabligh, dia terpengaruh dengan tabligh. Dia memberikan saya kalungnya, bahwa berilah kepada Hazrat Sahib. Dan katakanlah bahwa sebagai gantinya saya dapat pada hari kiamat, maka saya membawa perhiasan untuk kalian dan kemukakan di Hazrat Masih Maud bahwa ini mertua saya memberikan, dan dia mengatakan supaya dia dapat ganjarannya di hari kiamat, dan dia huzur mengatakan insya Allah dia akan mendapatkan ganjaran pada hari kiamat. Ketika dia, dan saya tidak mensolatkan jenazahnya karena dia tidak beat, dan ketika saya pergi ke Hazrat Masih Maud pada waktu 1906 bahwa dia sudah wafat, maka hendaknya kamu menjelaskan kamu harus mensolatinya, karena dia dengan amalnya dia telah menyatakan dirinya beat. Jadi karena amalnya itu dia terbukti bahwa dia itu Ahmadi, bahwa maksud Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam tentang kebangkitannya itu untuk menciptakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi sesuatu yang dia miliki, yang manusia perempuan itu cinta itu kepada perhiasan, itu dia berikan perhiasannya untuk pengembangan Islam itu sebagai rasa cintanya, dan dia keinginan untuk kepada Rasul Allah. Tapi perlu diketahui juga bahwa orang yang mengatakan bahwa kita tidak menganggap Hazrat Imam Ahmadi itu buruk, jadi hartanya sesuatu yang dia cintai, dia tidak cukup pada dasarnya hanya menganggap orang Ahmadi baik, karena perlu pengorbanan juga. Kalau dia tidak menganggap buruk, maka hendaknya harus menzahirkannya. Kenapa tidak menzahirkannya? Bahwa tidak membenci orang Ahmadi. Dan kalau dia tidak terpaksa, maka hendaknya dia beat. Jadi sesuai dengan waktu, kondisi seperti itulah yang terjadi. Maulana Ghulam Rasul Rajiki menjelaskan bahwa saya telah beat dan membaca buku Hazrat Masih Maud, terjadi gejolak dalam hati saya dan saya mulai tabligh. Pada waktu itu cara tabligh saya adalah bahwa dimanapun ada 5-6 orang kumpul, maka saya datang dan mengucapkan Assalamualaikum, selamat, bahwa ada apa? Saya katakan bahwa Imam Mahdi sudah datang. Maka ada yang tertawa, ada yang macam-macam, dan ada yang bertanya. Walhasil dalam berbagai corak mulai pembicaraan, dan saya mulai mengeluarkan kesempatan untuk bertabligh dan berbicara mengenai tabligh. Tidak seperti itu, banyak selebaran yang kita sebarkan di berbagai jemaat, orang mengadakan pertanyaan juga, dan hendaknya harus ada kesempatan bertabligh juga dengan sambil menyebarkan literatur, dan tidak hanya sekedar menyebarkan saja, tapi hendaknya kontak pun juga harus dikembangkan, dan ada follow up. Dan begitu juga dalam misalnya pembukaan masjid, 3 masjid yang kita buka, insya Allah pada bulan-bulan yang depan pun juga akan ada pembukaan masjid juga. Dari itu pun juga hendaknya terbuka jalan untuk bertabligh dan mulai ada kontak, dan sebanyak-banyaknya orang-orang di sana itu hendaknya punya ikatan dengan lingkungan di sana. Dan karena ketika ada penentangan, hendaknya perhatian orang pun juga hendaknya tertuju kepada jemaat. Dan kini orang-orang yang tidak mengetahui kini mulai mengambil informasi tentang jemaat, jadi hendaknya mengambil kesempatan dari itu. Kemudian Maulana Rasul Rajiki menjelaskan bahwa Mia Gulam yang dari Arai,
dan beliau dari daerah Gujarat. Dengan karunia Allah dia beat melalui saya. Begitu juga keluarganya juga, dan imam masjid di sana Maulwi Ghaus Muhammad, dan yang dari ahli hadis dia pun juga dengan karunia Allah dia beat melalui saya. Dan di antara maulwi yang memahami agama mereka di Pakistan juga dan di dunia lain juga, yang kendati dalam urusan agama sangat keras, dan mereka dan akibat daripada kata-kata orang, mereka kendati ada perlawanan, ketika dia mengetahui memahami maka dia beat juga. Hazrat Mia Abdul mengatakan bahwa dalam keluarga kami Haji Fazluddin pada dia beat di Qadian. Haji Sahib adalah sepupu saya. Dia pada waktu 1903 dia tablik, dan dia melihat dalam mimpi bahwa ada bulan dari Qadian dengan sinarnya yang sepenuhnya, yang takwilnya Hazrat dia kemukakan dalam corak kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Hazrat Maulwi Abdullah Sahib menjelaskan bahwa pada zaman itu sebagian orang itu bahwa dalam tablik, sebelum beat pun saya bertablik, dan sudah beat sedemikian rupa saya bertablik, akhirnya ratusan orang beat melalui saya. Peristiwa ini cukup banyak dan insya Allah saya akan jelaskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat para sahabat yang mana mereka telah menyampaikan kepada banyak orang amanat imam zaman, dan terus mudah-mudahan dan mereka telah menyampaikan, dan generasi mereka dewasa ini dengan kerja keras mereka dan dengan ketakwaan mereka, keturunannya kini mendapat memakan buahnya. Dan kita hendaknya sebanyak-banyaknya bersyukur, dan syukur kita adalah supaya bahwa di mana kita berdoa kita harus menguatkan hubungan kita dengan jemaat, dan amanat ini kita terus sampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita semua. Pada saat ini ada satu berita yang menyedihkan juga. Jadi saudara kita di Nawab Shah disyahidkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mukarram Maksud Ahmad, anak daripada Idris Sahib yang tinggal di Kamendi, jadi beliau tinggal di Rabwa, Darul Rahmat Syarqi. Maksud Sahib keluarganya dari Qadian di Batia. Di keluarga beliau, jemaat dari kakek beliau, dari Maulwi Abdullah Nur, itu mulai dengan pada tahun 1935. Jadi keluarganya itu bisnisnya itu beliau dikirim untuk menjaga tanah di Sin, dan di tempat-tempat beliau ditetapkan untuk menjaga tanah yang di Sin. Kemudian pada tahun 1942 beliau kemudian pindah ke Khairpur. Pada tahun 21 Desember 1966 beliau disyahidkan. Pada saat itu umurnya 12 tahun, dan beliau, jadi ketika kita menyebutkan para syuhada yang lama itu dalam khutbah saya pada tahun 1900, Hari Pahrabi juga pernah menyebutkan, yaitu tahun 1999, dan beliau tinggal di Kerundi dan pindah ke Rabwa, dan tidak
bahkan bukan 15 tahun, bahkan 27 tahun. Dan di Rabwa beliau bekerja dalam bidang homeopatik, dan beliau dengan Raja Sahib tinggal di Curatic Company, dan beliau diserahkan daerah Sin untuk mengurus penjualan obat-obatan. Beliau mengatakan bahwa dari tanggal 21 Februari beliau pergi ke Sin, dan pada waktu Syahid 2012 beliau ada di Nawabshah. Beliau ada 2 orang penunggang sepeda motor itu mensyahidkan beliau, dan beliau syahid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan jenazahnya dibawa ke hospital, rumah sakit. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di Nawabshah itu dalam jangka 10 tahun ini 10 hari ini syahid yang kedua. Beliau mengatakan bahwa beliau menyebutkan katanya dapat ancaman, dan beliau biasa pergi untuk mensuplai obat. Maka dokter Hindu itu pun juga katanya kalau Mirza itu datang kepada kami pun juga kami akan bunuh. Maka istrinya mengatakan bahwa almarhum sosok yang sangat berakhlak mulia, dan beliau seorang yang sholat berjamaah, dan banyak canda-canda keluarganya pun juga beliau bayar sendiri, dan candanya sendiri beliau sudah bayar. Beliau sangat senang berdakwah, dan pada waktu perjalanan pun juga beliau selalu membawa buku-buku jemaat, dan beliau bertablik. Dan akibat daripada tabliknya timbul tentu perlawanan, dan beliau pergi ke kampung, dan dengan alasan itu ketika diperkenalkan, maka literatur pun juga beliau berikan kepada orang-orang. Dan beliau sangat orang yang sangat ceria, suka berjumpa dengan orang, dan memberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan beliau mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan orang-orang, dan mempunyai kecintaan kepada Al-Quran. Istrinya menjelaskan bahwa saya katakan kepada Mukarram Maksud Ahmad, saya apakah kita termasuk dalam keluarga para syuhada? Kenapa kita tidak ikut serta? Kalau Tuhan menghendaki, keluarganya ada Sokat Sahib, kemudian ada 3 anaknya dan 2 anak perempuan. Anaknya di Manchester, tinggal di sini dan belum menikah, dan ada seorang anak yang perempuan sudah menikah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan, dan cepat menghukum para musuh itu. Yang jenazah kedua saya akan solatkan, sudah solat, Hajrah Begum Sahibah dari Darwis Kadian. Beliau 5 Maret dalam umur 89 tahun. Beliau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau tinggal di Kadian. Beliau datang pada tahun 1950. Beliau kawin 1901 dengan keluarga beliau, melewati kehidupannya dalam keadaan darwis, dan akibat karena banyak anak, ada 5, beliau memelihara anak beliau dengan baik, 5 laki 5 perempuan. Semua anaknya itu sudah menikah, dan almarhumah sudah wasiat, dan beliau dimakamkan di Masjid Maqbarah. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan meninggikan derajat beliau, dan menetapkan beliau di surga kecintaannya.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر